Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang. Kami berasal dari kelas 10 fase S11. Anggota yang pertama yaitu Saya Novel Arifin Saputra. Saya Muhammad Nabil. saya Salsa Putri. Saya Dwinda Anugrah Putri. Saya Muhammad Kertas Yauril. Saya Muhammad Fauzan Riyadi. Di sini kami akan membahas 3 poin pokok materi, yaitu yang pertama asas, yaitu asas dalam hubungan antar bangsa atau asas internasional. Yang kedua yaitu organisasi internasional, yaitu peran Indonesia dalam organisasi internasional. Dan yang ketiga yaitu nilai Pancasila, yaitu nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Baiklah, pertama kali kami akan membahas poin pertama, yaitu asas. Asas adalah suatu prinsip-prinsip yang harus dipegang setiap negara dalam menjalin suatu hubungan. Baiklah, poin pertama akan disampaikan oleh Salsa Putri. Asas yang pertama adalah asas teritorial. Asas teritorial ini menyatakan bahwa setiap negara berhak menentukan hukum di wilayahnya sendiri. Asas ini didasarkan pada kedaulatan dan juga kekuasaan suatu negara terhadap wilayahnya, yang artinya Indonesia dan negara lain mampu menerapkan hukum atas barang atau individu di negara atau wilayahnya sendiri. Contohnya adalah kapal asing yang ditenggelamkan di Laut Indonesia. Asas kebangsaan adalah asas yang menyatakan bahwa setiap warga negara akan selalu terikat dengan warganya. Contohnya seperti warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri bisa turut serta dalam pemilu. Asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mencakup kepentingan seluruh masyarakat. Contohnya, masyarakat dapat disesuaikan tanpa terikat batas wilayah suatu negara jika terjadi pelanggaran atau ancaman terhadap lingkungan umum. Asas Paskasan Serbanda adalah atas yang mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memenuhi kewajiban. Contohnya, dalam perjanjian antara dua negara, asas ini mengharuskan kedua negara untuk memenuhi kewajiban mereka. Asas equality right. Asas equality right atau persamaan di hadapan hukum adalah asas yang menyatakan bahwa semua orang atau negara dalam berhubungan internasional memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Asas ini menyatakan bahwa semua negara setara dan tidak boleh dilanggar hak-haknya. Yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang mendorong agar setiap negara berlaku adil, jujur, dan bertanggung jawab. Asas ini bertujuan agar setiap negara paham terhadap hak dan kewajibannya masing-masing. Contohnya, menyampaikan informasi dengan cara jujur dan tidak diskriminatif. Baiklah, kami akan membahas poin pokok yang kedua, yaitu organisasi internasional atau peran Indonesia dalam organisasi internasional. Baiklah, kami di sini terdiri atas 18 organisasi yang cukup populer. Yang pertama yaitu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Indonesia bergabung pada tahun 1967. Perannya yaitu mengembangkan ekonomi pasar. Nah, tujuannya yaitu untuk memperkuat akses dan kerjasama di bidang perekonomian. Yang kedua adalah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Indonesia bergabung pada organisasi tersebut di tahun 2002. Perannya yaitu mempromosikan pembangunan ekonomi antar daerah. Salah satu tujuannya yaitu mengembangkan atau memperbesar proses dan pasar ekspor. Yang ketiga adalah WTO atau World Trade Organization. Indonesia bergabung pada tahun 1995. Perannya adalah melindungi pasar dalam negeri, mengembangkan pasar ekspor, dan memperkuat akses pasar. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. IMF atau International Monetary Fund. Peran Indonesia yang berperan dalam IMF sebagai anggota yang aktif dalam isu-isu prioritas bersama seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan serta untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Tahun Indonesia bergabung ke dalam IMF pada tanggal 15 April 1954. World Bank atau Bank Dunia peran mendapatkan dukungan Bank Dunia dalam memperkuat sistem perjalanan dan meningkatkan belanja pembangunan. Tujuannya adalah salah satu tujuan Indonesia bergabung ke dalam organisasi adalah untuk memulihkan perekonomian dan pertumbuhan jangka panjang.
Tahun Indonesia bergabung dengan World Bank atau Bank Dunia sejak tahun 1968. ADB atau juga bisa disebut Development Bank Indonesia berperan dalam ADB sebagai pendiri, pemegang saham, dan kontributor pendiri. Tujuan Indonesia dalam ADB adalah untuk mendorong perbelanjaan, transaksi, energi, dan pengunggulan. Tahun Indonesia bergabung dengan organisasi ADB pada tahun 1966. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Indonesia berperan sebagai mitra utama OECD sejak tahun 2007 dan kandidat ke aksesi pertama dari Asia Tenggara pada tahun 2024. Tujuannya adalah untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Sejak tahun 2007, Indonesia telah menjadi mitra Thai Organization for Economic and Development, FAO, Food and Agricultural Organization. Indonesia pernah menyampaikan posisi dan rekomendasi pada sidang Dewan FAO ke-149 di Roma, Italia pada tahun 2014. Tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat dalam pembangunan pertanian dan pangan. Indonesia bergabung ke organisasi FAO sejak tahun 1949. ISO, International Organization for Standardization. Perannya adalah berpartisipasi dalam pengembangan standar internasional di berbagai sektor. Tujuan Indonesia bergabung ke ISO adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan serta daya saing di pasar internasional. Indonesia bergabung ke dalam organisasi FAO pada tahun 1955. WIPO, World Intellectual Property Organization, perannya membantu segala pelaksanaan yang terdapat dalam organisasi WIPO. Tujuan untuk mendaftarkan dan melindungi IP di berbagai negara. Indonesia bergabung ke organisasi WIPO pada tahun 1979. Codek Alimentarius berperan aktif untuk mengawal perumusan standar keamanan pangan global. Tujuan untuk menjamin perdagangan pangan yang adil dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar dunia. Indonesia bergabung ke dalam organisasi Codek pada tahun 1971. Untuk meningkatkan standar ketenaga kerjaan dan mewujudkan keadilan sosial. Indonesia menjadi anggota ILO sejak 12 Juni 1950. OIC atau Organization of Islamic Cooperation. Peran dalam organisasi OIC atau OKI, Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Indonesia juga berkontribusi dalam mereformasi. OIC atau OKI bertujuan untuk menjaga citra Islam yang sebenarnya. OIC bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969. ITC atau International Trade Center. Peran Indonesia adalah dengan melakukan pengembangan pasar dan promosi perdagangan di luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing UMKM, terutama UMKM di negara berkembang. ITC bergabung pada Indonesia pada tahun 1968. OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries berperan menentukan serta melaksanakan arah dan kebijakan OPEC dan turut serta dalam menangani masalah diplomasi dan substansi. Tujuan bergabung dengan Indonesia OPEC untuk meningkatkan ketahanan energi. OPEC bergabung pada Indonesia pada tahun 1962. UNEP atau United Nations Environment Programme, Indonesia telah berpartisipasi dalam beberapa program UNEP, diantaranya pengembangan kerangka kerja, pengurangan risiko bencana, dan proyek transformasi ekonomi hijau atau GET. Tujuannya yaitu mendukung upaya-upaya global dalam mengatasi perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Tahun Indonesia bergabung ke dalam organisasi tersebut adalah Juni tahun 1992. United Nations Development Programme, peran Indonesia dalam organisasi tersebut adalah sebagai mitra kerja dalam berbagai program pembangunan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan dukungan dan pembangunan nasional, mengurangi kemiskinan, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Bergabung sejak tahun 2014.
United Nations Conference on Trade and Development. Indonesia berperan sebagai mitra utama dan pemimpin di berbagai isu strategis, tujuan untuk mendapatkan manfaat dalam perdagangan dan pembangunan. Bergabung pada tahun 1964. Baiklah, kami akan membahas poin pokok yang ketiga, yaitu nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Terdapat 5 poin pokok. Yang pertama, yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan dalam pembangunan nasional ialah nilai yang menunjukkan antara keberadaan bangsa, negara, dan manusia dengan Tuhannya. Contohnya yaitu bertoleransi antar umat beragama. Nilai kemanusiaan menjiwai pembangunan nasional dalam mengangkat harkat dan martabat manusia. Selain itu, nilai kemanusiaan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional diarahkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keselarasan lingkungan, mendukung ketertiban dunia. Contohnya yaitu berlaku adil terhadap sesama manusia. Nilai persatuan. Nilai persatuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nilai persatuan menjiwai pembangunan agar setiap manusia Indonesia menempatkan persatuan negara sebagai prioritas dengan kesediaan menerima perbedaan sebagai kekuatan. Contohnya adalah dengan menghargai dan menghormati sesama. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan menjiwai pembangunan nasional untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Pembangunan dilakukan secara gotong royong, kolaboratif, dan menempuh cara-cara hidup demokrasi serta kebebasan yang bertanggung jawab. Contohnya adalah dengan melakukan musyawarah untuk menentukan suatu keputusan. Nilai keadilan. Nilai keadilan menjiwai pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta menciptakan pemerintahan yang baik, berkeadilan, dan membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Contohnya adalah dengan menghormati hak-hak orang lain. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur menurut nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dan pedoman untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dibutuhkan unsur-unsur pokok. Yang pertama, terjaminnya sandang, pangan, dan perumahan yang layak sehingga tidak ada kecemasan bagi warga negara Indonesia di masa depan. Yang kedua, terjaminnya kesehatan dan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, terjaminnya hari tua sehingga tidak mengalami ketakutan dan kemiskinan apabila sudah tidak mampu mencari nafkah. Yang keempat, kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu adanya kebebasan untuk warga negara Indonesia dalam bekerja dan berbuat untuk kepentingan umat manusia.